yang anak-anak disabilitas katakanlah, di kampung itu masih beranggapan bahwa sakit yang diderita itu kutukan. Saya terberkati karena anak-anak saya ini luar biasa sih. Keteguhannya, keyakinannya, pengorbanannya. Anak-anak saya ini nggak banyak yang membutuhkan sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan. Ayah mau jadi ayahku di dunia dan akhirat saja aku udah bersyukur. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang berbeda dari biasanya. Sekarang kita kedatangan seorang ayah. Bagi saya mereka istimewa. Kenapa istimewa? Karena mereka mengalami kesedihan demi kesedihan, kedukaan demi kedukaan, bertubi-tubi, beruntun, bahkan sejak lahirnya. Saya bersyukur dari aplikasi TikTok kita bisa ketemu dengan mereka dari berbagai macam daerah. Mereka memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi justru. Abdullah Mansuri. Iya. Alhamdulillah setelah antri beberapa bulan bisa. Enggak, sorry Mas Pras. Memang karena baru pulang dari ibadah haji, jadi memang waktunya agak di. Oh, baru nyampe ini? Iya, sekitar seminggu lebih lah. Wah, ini ngalah berkah ini. Anak berkah. Siti Racunah dulu. Maksudnya kan kita yang puji. Iya. Aduh. Gitu Mas Pras. Jadi mohon maaf kalau waktunya akhirnya baru ketemu sekarang. Tapi memang Mas Pras akhir-akhir ini memang agak membatasi diri untuk podcast karena akan dikulik banyak kan. Oke. Tapi karena undangan Mas Pras dan Mas Don ya Bismillah lah datang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah juga datang. Mas Mansur. Siap. Iya. Sudah berkenan hadir juga. Siap. Tapi ngomong-ngomong tadi sempat nyepil ayah. Apa maksudnya tadi? Jadi beliau ini adalah seorang apa nyebutnya ya, aktivis atau apa sih, jelas lebih senang disebut apa sih? Sebut apa saja. Apa ya? Ya mau aktivis mau ya mungkin karena kenal dengan banyak teman-teman aktivis ya, jadi orang banyak bilang bahwa aktivis ya. Entah itu di dunia sosial atau di organisasi, mungkin orang banyak tahu ya pekerja sosial lah, aktivis. Pekerja sosial ya. Mulia sekali. Mulia sekali. Aktivis kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan. Jadi Ya, beliau ya. punya rumah Mans. Ya. Mans itu kepanjangan Mansuri ya. Atau madrasah aliyah negeri. Enggak, sebenarnya kebetulan aja itu Mas Don. Ini hampir semua usaha yang saya geluti itu memang ada Mansnya. Oh gitu. Ada label musik Mans Entertainment. Oh, punya juga label musik ya? Mans Wow. Entertainment. Ada beberapa perusahaan Mans, ada konsultan Mans juga. Nah kebetulan teman-teman dorong saya bikin yayasan. Disepakati namanya Rumah Mans juga. Ini memang bukan dari saya, memang usulan dari teman-teman. Itu bentuknya yayasan ya? Yayasan. Tapi rumah Mans itu asumsinya kan sebuah rumah ya. Itu memang sebuah rumah yang banyak anak-anak atau rumah ini sebatas yayasan tetapi dia mobile kemana-mana? Ya, kenapa muncul ide ada kata rumah dalam yayasan Mans itu? Kebetulan saya punya anak yang anak itu bertemu di media sosial. Anak-anak yang ada di rumah Mans itu rata-rata anak-anak yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Adapun ayah, adapun ibu, tetapi memang banyak juga mereka merasa tidak memiliki keluarga. Ya. Kaum disabilitas. Iya. Anak-anak yang menurut saya istimewa saya sebutnya, tapi di luar itu banyak sekali ketidakberuntungan. Kaki harus diamputasi, tangan harus diamputasi,
karena banyak insiden kecelakaan mungkin, apakah strum sehingga tangannya, kakinya, dua-duanya harus hilang. Mereka merasa bahwa mereka sudah tidak punya kehidupan lagi gitu, gak punya rumah. Iya, iya. Yang anak-anak disabilitas katakanlah, di kampung itu masih beranggapan bahwa sakit yang diderita itu kutukan. Oh. Dijauhi sanak keluarga, Iya, iya, iya. teman sebaya nggak punya. Jadi hidupnya hanya di kamar saja. Dan banyak sekali yang saya temukan, mereka bilang bahwa sebelum ketemu ayah, saya hampir bunuh diri. Iya, oh. Ini banyak sekali. Benar. Karena memang dia hidup tanpa atap seakan-akan, tidak punya tempat bernaung, tidak punya tempat berkeluh kesah, tidak punya tempat mengadu. Ini yang membuat banyak anak-anak di Indonesia, anak-anak disabilitas itu sudah tidak punya daya lagi untuk hidup gitu. Maka dari situlah kita bersepakat untuk membuat satu rumah. Ini tempat kalian bernaung, ini tempat kalian berkasih sayang, ini tempat kalian mengeluh, curhat, berkomunikasi dengan saudara-saudara kalian yang lain. Dan efeknya luar biasa sih. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari tahun pertama hanya 50 orang, masuk tahun kedua 300. Tahun pertama dari 50 ke 300. Tahun kedua ke 500, sekarang tahun ketiga lebih dari 1000 orang. Masya Allah. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi mereka tinggalnya di rumah masing-masing kah, atau di panti asuhan kah, atau di yayasan, atau di mana Mas yang paling banyak itu dari teman-teman istimewa ini? Iya, ada dua konsep ya. Konsep pertama adalah mereka tetap tidak dipisahkan oleh keluarganya. Oke. Dia tetap tinggal di rumah. Oke. Kita pacu, kita berikan motivasi, kita berikan cara untuk mereka bisa mendapatkan rezeki sendiri. Kita dorong untuk mereka lebih bersemangat lagi untuk sembuh. Dan ada konsep yang kedua, mereka berkelompok, berkumpul bersama-sama di satu tempat, satu titik. Tetapi lebih banyak memang sendiri-sendiri. Mereka tetap di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Dan mereka Mas Pras dan Mas Don dalam tahun kedua mereka sudah bisa menghidupi keluarganya. Luar biasa. Masya Allah. Dalam bentuk apa itu Mas menghidupi itu? Kerja gitu ya? Iya. Mereka sudah dapat penghasilan. Mereka diberdayakan juga berarti? Banyak memberdayakan iya, mereka juga? banyak faktor ya, banyak cara. Apakah itu dengan keahlian yang coba kita gali? Kita mencoba untuk, ada salah satu anak saya itu namanya Wawa. Wawa itu di PON dia juara disabilitas ya. Olahraga ya? Olahraga. Dia juga kerja di salah satu bengkel pembuat motor roda 3 untuk kaum disabilitas. Akhirnya anak-anak saya yang dari berbagai daerah kita dorong untuk membuat hal yang sama. Oke, dikasih contoh nih, udah ada contohnya. Diduplikasi betul. Jadi potensi yang mereka miliki itu sebenarnya luar biasa banyak. Tinggal siapa yang menjadi leader untuk memberikan contoh kepada saudara-saudara yang lain. Itu beberapa konsep yang didorong. Tetapi secara keseluruhan, karena kami menemukannya di sosial media dalam satu aplikasi, dan di aplikasi itu bisa mendapatkan rezeki. Jadi mereka ngonten juga berarti? Mereka ngonten juga, mereka live juga. Wah. Dan rata-rata mereka sudah bisa menghidupi keluarganya. Itu di mana? TikTok, IG atau? Iya, di TikTok. Di Instagram mereka main, cuman di Instagram kan nggak ada monetisnya ya, nggak ada. Jadi lebih banyak di aplikasi TikTok dan beberapa aplikasi lain. Luar biasa. Udah berapa total Mas? Berapa ribu tadi? Yang terdaftar? Itu sekitar 800 sampai 1000 orang. 800 sampai 1000 orang. Sampai detik ini ya. Di bawah naungan rumah Mans. Sebegitu masifnya.
sebegitu masifnya. Saya juga heran. Iya, Ini soalnya apa itu rahasia kok sebegitu masifnya itu kalau menurut Mas Mansur? Saya ini juga nggak nyangka sebenarnya. Iya. Saya ini nggak nyangka. Saya nggak ada niatan juga sebenarnya untuk memiliki anak dan dipanggil ayah. Anak saya cuma 2. anak-anak yang asli cuma 2. Anak yang asli cuma 2. Tapi Allah memberikan karunia anak yang luar biasa. Tahun pertama saya ngerasa bahwa saya ini diberkahi, Mas Bang. Hidup saya ini sempat jatuh kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu ya. Beberapa usaha sempat turun. Tapi Tuhan menitipkan saya beberapa anak, yang anak ini saya temukan di TikTok. Awalnya berarti ketemunya di TikTok. Dari media sosial. Dari media sosial ini saya menemukan beberapa anak yang saya merasa bahwa walaupun maaf ya, saya kenal satu anak namanya Tia. Tia ini waktu dia sekolah SMA, SMP ya, mau masuk SMA, dia pulang ke rumah tiba-tiba jatuh. Kenapa ya? Kenapa, Mas? Ada beberapa saraf yang putus. Oke. Jatuh, dia koma. Ya Allah. Koma selama 2 minggu, dan dia hanya bisa tiduran hampir 20 tahun. Hah? Hampir 20 tahun dia tiduran. Usia berapa itu waktu itu? Waktu itu sekitar 20 sekian ya. Oke, Atau oke. menuju 20 lah. Terus. Saya tahu kenal dia, saya coba ajak bicara, anakku, ini ayahmu, mau kamu sembuh, nah ayo kita coba sembuh. Saya datangi di live. Jaraknya kan jauh karena rumahnya di Medan. Ini live nih. Rumahnya di Medan. Oh ini live. Ini live. Kita ngobrol setiap pagi, siang, malam. Ini sebenarnya awalnya kalau saya boleh jujur mengisi waktu luang saya agar saya tidak terlalu stres sebenarnya. Awalnya ya. Iya. Jadi awalnya Bermula karena ya. stres. Bermula. Ini contoh yang saya contohkan karena ini anak dalam kondisi yang cukup berat. Ya. Iya. Ada banyak kasus yang lain, anak-anak yang lain, tetapi saya contohkan Tia karena Tia memiliki kondisi yang cukup sulit. Oke. Kita ngobrol, akhirnya 1 minggu lewat. 2 minggu dia tanya ke saya, ayah, saya ini non muslim ayah. Oh, orang Medan. Orang Medan. Kenapa ayah mau menjadi ayahku? Anakku, berkasih sayang itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas agama, tidak terbatas keyakinan. Ayah menyayangi Tia bukan karena agama Tia, bukan karena agama ayah, tapi karena ini kewajiban ayah untuk mengasihi sesama. Dia nangis, bercucuran air mata, nangis. Dan sentuhan itu yang membuat dia termotivasi untuk bergerak. 1 tahun dia bisa menggerakkan tangannya, bisa duduk. Beberapa saat dia sudah bisa berdiri. Sampai pada satu masa dia chat saya, ayah, saya punya keinginan ayah datang ke rumah saya di Medan, dan saya berjanji saya akan menjemput ayah dengan berlari. Merinding aku. Ini di luar apa ya? Di luar ekspektasi saya. Saya pikir ini anak mungkin punya keinginan, tetapi mustahil ini dilakukan. Karena untuk berdiri saja dia butuh kursi roda, dijaga oleh kursi roda. Badannya nggak bisa digerakin.
pada akhirnya bisa digerakkan. Awalnya nggak bisa digerakkan. Awalnya nggak bisa. Oke. Awalnya hanya tiduran saja. Ah. Sudah mulai bisa digerakkan tangannya, sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa berdiri walaupun gemeteran. Itu dia sempat sampaikan itu. Jadi di luar ekspektasi saya, dia bisa menulis pesan yang pada saat itu saya nggak yakin bahwa itu sebenarnya keinginan dia. Kurang lebih sekitar 6 bulan dari pesan itu, Iya. saya melihat memang dia berjuang, mencoba pagi, siang, sore, mencoba berdiri, mencoba berjalan walaupun tertatih. Saya kabarkan bahwa saya akan datang ke Medan Oke. dan saya akan datang ke rumahnya. Akhirnya langsung berangkat sana. Saya berangkat. Ini 6 bulan selang Setelah itu ya. Saya nyampe malam karena jarak dari Medan ke tempat dia kurang lebih sekitar 3 jam apa 2 jam Oh, di daerah ya? di daerah agak masuk. Memang kota Medan tapi di pinggiran. Akhirnya saya datang ke sana. Saya nyampe malam sekitar jam 10 malam. Ternyata di situ sudah ramai keluarganya. Tetangga juga semuanya lihat. Dan dia menyambutku dengan berlari. Iya. Dia pakai sepatu. Saya bayangkan saat itu rasanya semua organ saya itu bertasbih, bersujud karena pada akhirnya dia bisa berjalan. Dan dia menyambut saya di depan rumah. Dia sampaikan bahwa saya bisa berjalan. Ini yang membuat saya punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kita berikan itu bisa dirasakan oleh mereka gitu. Dan dia ini adalah salah satu anakku yang berjuang. Kalau hari ini kamu melihat, nak, bahwa ayah bangga dengan kamu telah berjuang keras untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan, dan semoga perjuanganmu ini dicatat oleh dunia, dicatat oleh saudara-saudaramu, bahwa perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan perjuanganmu ini akan ditiru oleh semua saudara-saudaramu yang lain. Ini yang membuat saya semakin getol, saya semakin Semangat, saya semakin semangat, Termotivasi. semakin kuat untuk termasuk termotivasi. Dia ini salah satu motivator saya untuk menyetujui siapapun yang mau jadi anak saya. Dan ratusan jumlahnya ya sekarang. Saya nggak bilang sembuh, tapi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka itu ya? Ratusan Berarti jumlahnya. Setia ini juga sebenarnya fatherless juga ya? Nggak punya Enggak. Bukan. Keluarganya masih utuh. Oh. Dan yang paling penting adalah support dari keluarga itu jauh lebih hebat. Saya ini merasa bahwa sebenarnya yang berjasa besar itu keluarganya sebenarnya, bukan saya. Tapi tetap ada teman curhat, itu ada bagian dari. Iya. Ini bagian dari orang luar yang Iya. yang hadir itu menjadi tambahan obat sebenarnya. Tapi Benar. sesungguhnya kalau saya punya keyakinan bahwa orang tuanya yang punya jasa besar dalam kesembuhannya. Dan banyak sekali cerita-cerita yang mungkin kita bisa kulik nanti, cerita-cerita yang unik ya, cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang membuat saya yakin bahwa ini jalan yang benar yang harus saya lalui. Dan salah satunya. Oke, ya Allah. Mas, ini di mana ini berarti? Ini di Bondowoso. Oh. Ini sakit apa ini? Ini cerebral palsy ya.
Oh. Jadi dia memang lumpuh sejak Lahir ya? Lahir. Itu tulang-tulangnya bang nggak ini ya? Ya, nggak memang berfungsi kaku, ya? Kaku ya. tulangnya kaku. Tapi sekarang dia sudah bisa bergerak. Dia live sudah pegang handphone sekarang. Biasa. Dia sudah pegang handphone. Iya, iya, iya. Apa dia? Saya kenal dia dari salah satu anak saya juga, namanya Niatus. Anak saya Niatus ini punya cerita yang juga tidak kalah hebat. Jadi sempat viral, dia tidak diakui oleh ayah ibunya karena dia tangannya tidak normal seperti kita. Dia tidak punya tangan sempurna. Jadi dia tinggal di mana kalau kayak gitu? Dia awalnya begitu lahir, dia, saya nggak tahu ini boleh diceritakan atau tidak, tapi Off the record lah ya. Off the record. semoga ini tidak diposting. Iya. Nggak, maksudnya tidak Iya, diposting, diposting oleh Iya. anak-anakku ya. Iya. Jadi dia dibuang di pinggir sungai Iya. dan diambil oleh kakeknya. Dia dibesarkan oleh kakeknya yang jualan balon. Ya Allah. Dia berjuang sungguh keras, sungguh pengorbanannya saya tidak bisa hitung bagaimana dia menghadapi dunia itu setelah kondisi dia dibuang, tidak diakui oleh dua orang tuanya walaupun berdekatan rumahnya. Dia nganggap bahwa kakeknya itu ayahnya, neneknya itu ibunya. Akhirnya singkat cerita dia bisa kuliah. Dia bisa kuliah. Iya, diambil oleh beberapa universitas. Di universitas dia diberi beasiswa. Dia bisa kuliah sampai sekarang, bahkan dia salah satu konten kreator yang menurut saya cukup berhasil. Followersnya lebih dari 1 M. Dan dia bertemu dengan saya. Dia dia merasa bahwa dia sudah punya ayah mungkin ya. Saya kenalin dengan banyak anak-anak saya yang lain, entah itu artis, entah itu influencer yang lain. Semangatnya jauh lebih besar, lebih hebat. Dan dia mengenalkan dengan Ini tadi yang mengenal. Nela, iya. Rumahnya nggak berjauhan. Saya datang ke sana. Saya juga heran nggak pernah ketemu, kita nggak pernah komunikasi. Iya. Tapi begitu saya masuk ke rumahnya, saya bilang anakku, dia teriak, nangis dengan histeris. Dan nanti boleh diputar ulang. Itu dia berkeluh kesah dengan jeritan itu. Dia teriak saya keras-kerasnya dalam pelukan saya. Saya merasa bahwa saya berarti di situ. Saya merasa bahwa saya menjadi manusia beneran sebenarnya ya. Di pundak saya, kepalanya ditumpangkan. Di situ air mata mengalir deras, bahkan basah. Dan semua saudaranya, semua keluarganya nggak ada yang tidak nangis. Nangis semua. Semua nangis. Dia punya cerita bahwa ibunya harus mencari nafkah di Malaysia. Ibunya Naila ini. Ibunya Naila. Ya. Dan dia harus hidup dengan tantenya, dengan neneknya. Dan setelah beberapa bulan kita ketemu, mungkin 1 tahun ini kita ketemu, sekarang dia lebih happy. Saya bilang bahwa tangannya sudah mulai bisa bergerak, kakinya sudah mulai, walaupun masih belum signifikan, tetapi jauh lebih baik. Dia sudah bisa pegang handphone,
Bahkan yang hebat, dia sekarang sudah punya cowok. Selamat, selamat. Jadi ya. Mas Pras kalah. Selamat ya, selamat Naila ya, selamat Naila. Jadi ini pedean yang dia terima jauh lebih hebat. Dulu anak-anak, hampir semua anak-anak saya tuh, kalau saya ajarin live di TikTok, dia hanya nunjukin kupingnya saja. Nggak pede ya. Nggak pede. Tapi sekarang dia sudah mulai pede. Saya punya anak tigan, dia bilang, ayah, Iya. saya beli alat untuk DJ ya. DJ. Iya. Jadi ini lucu, ini anak saya ini lucu. Nah, si Naila. Tapi ayah, saya DJ malam, yang boleh naik di room saya hanya cewek-cewek saja kata dia. Ini cewek. Cowok. Oh, ini cowok. Tigan, Ini namanya Tigan. Tigan. Memang Oke. Bukan si Naila ya? bukan. Ini kasus yang Ini berbeda. Tigan. Nela sudah, dia udah punya cowok, udah dia bahagia. ini si Tigan. Ini ada Tigan namanya Tigan. Dia cerita ke saya, ayah, saya punya alat DJ, jadi tiap malam dia live DJ, jeduk-jeduk. Jadi saya minta izin untuk yang naik di room saya, nggak boleh anak-anak. Laki-laki? Nggak boleh laki-laki dan nggak boleh anak-anak Mans. Oke. Oh. Terus kamu mau yang naik siapa, nak? Yang naik harus janda-janda ya. Oke. Kalau itu membuatmu bahagia silakan. Tapi ayah minta satu hal. Kalau ada yang kamu sukai, kamu bilang ke ayah ya. Enggak ya. Tapi dia malah main DJ. Terbuka gitu ya? Seterbuka itu. Ya, Seterbuka mereka itu. nganggap ayah udah ayahnya beneran memang. Dan lucunya itu dengan segala keistimewaan yang dia miliki, dia menyalakan DJ ya? alat DJ-nya pakai kaki. Ini anak unik. Iya. Unik. Dia dengan segala keterbatasan yang dia miliki, keistimewaan saya sebutnya, dia menyalakan DJ-nya dengan kaki. Dia nggak bisa makan pakai tangan yang seperti kita. Pakai kaki semua berarti? Aktivitas mandi, pakai kaki. makan. Pakai kaki. Semua pakai kaki. Terus kayak gini-gininya pakai kaki? Pakai kaki. Oke. Pakai kaki. Dan Biasa. sekarang rame yang nonton. Ya Allah. Sekarang rame yang nonton. Oh, saya banyak. Kalau soal pakai kaki banyak. Banyak Di ya. Bogor ada namanya bungsu. Dia bisa nyuci pakai kaki. Oh iya. Makan dia pakai kaki, tangannya nggak bisa bergerak. Banyak sih mereka yang punya Keahlian yang khusus itu. luar biasa. Ada yang melukis pakai kaki juga. Melukis pakai kaki. Saya punya anak melukis pakai kaki. Iya. Jadi memang berbagai macam jenis istimewa yang mereka miliki itu justru merangsang mereka untuk melakukan kegiatan yang di luar orang lakukan. Oke. Dia bisa melukis pakai kaki, dia bisa makan Dia pakai seluruh kaki. aktivitasnya pakai kaki berarti kan? Pakai kaki. Bahkan ada satu anak saya yang Fauzi namanya, dia nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Kalau Tigan, kalau bungsu mungkin dia bisa duduk ya, dia bisa ngesot jalannya pakai pakai tangan, pakai kaki, pakai kaki ya? Dia tarik kakinya, gitu dia bisa beraktivitas dengan kaki. Tetapi ada satu anak saya, Fauzi namanya, dia bahkan tidak punya tangan, nggak bisa bergerak, tulangnya itu nggak punya tulang lah. Oh. Semuanya lentur, nggak punya tulang. Bahkan ya nggak bisa begini, orang nggak ada tulangnya. Kakinya juga begitu. Tetapi hebatnya, semua kegiatan harian itu dia lakukan sendiri. Keren. Dia bisa mandi sendiri, dia bisa ke toilet sendiri. Jadi benar-benar mandiri, pure mandiri ya. Yes. Dia tinggal Kecuali keluar dari kamar. Oke. Kalau keluar dari kamar, dia nggak bisa. Tapi dia tidak tinggal sendiri kan mas? Sama keluarga. Oh sama keluarga, tapi memang ya keperluan pribadi dia lakuin Dia sendiri lakukan gitu. sendiri. Dia lakukan sendiri. Bahkan live itu karena memang suaranya bagus ya, dia Nyanyi. Dia nyanyi. Dia ditanya, kalau ditanya orang jangan kasihan sama aku
aku bisa. Iya. Tapi memang ini Mas, saya 1 tahun lebih kurang ya, tinggal satu kamar dengan teman saya yang difabel. Saya kebetulan sekolah juga jurusannya social work. Jadi dulu ada satu orang teman satu kelas yang difabel dan orang tuanya meminta untuk bareng-bareng gitu kan. Jadi lumayan bisa memahami gitu ya. Salah satunya misalnya dia nggak suka loh dikasihani, dibantu gitu kan. Karena dia maunya aku tuh bisa gitu. Ya, dia normal juga kan. Iya, gitu. Iya. Bener, justru dia pengennya tuh disetarakan gitu. Sama. Kan? Jadi disamakan. disamakan. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi sebenarnya kan saya masih bertanya-tanya, proses bertemunya ini seperti apa? Maksudnya di dunia virtual ini gimana? Mungkin karena ini relate dengan pertanyaan tadi yang Iya. 300 influencer tadi. Iya. Artis masuk Iya, ya. beberapa Influencer artis, influencer, artis bahkan itu mereka jadi anakku. Nah itu tidak lepas dari mereka sebenarnya. Oke. Kenapa sekarang konten berkasih sayang kami menyebutnya itu ramai ditonton orang? Salah satunya mungkin karena peran dari beberapa influencer yang membantu saya mempromosikan saya mungkin ya. Tergerak dengan isi konten dari Mas Mansur sendiri, kemudian mereka tergerak secara alam bekerja lah itu namanya. Iya tuh alam bekerja, Tuhan bekerja untuk membantu saya membuat postingan saya itu dilihat banyak orang. Rame akhirnya ya. Rame. Oke. Begitu rame, yang istimewa yang lain juga ingin jadi anak saya. Gitu, kira-kira. Jadi terinspirasi gitu Iya. ya. Ada yang hanya komen, ada yang nunggu saya live, ada yang DM, berbagai macam. Sebenarnya ini lucu juga. Saya itu sebenarnya nggak pede bikin konten itu. Kenapa? Saya khawatir ini dianggap Iya gitu ya. Iya. Ini saya tahan betul sebenarnya. Cuman banyak anak saya yang ayah bikin lah ya. Ini harus disosialisasikan ya. Ini harus banyak orang yang lihat. Karena semakin banyak orang yang lihat, konten-konten Pargo itu semakin hilang. Iya, benar. Gak apa-apa, bukan mendorong konten Pargo tidak, tetapi paling tidak ada penyeimbang. Ada varian Baru. tontonan baru. Iya. Itu. Karena ini kan segmentasinya Mas Dom. Iya, betul. Jadi itu nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau segmentasinya. Kayaknya Kang Sule juga gabung ya? Ya Kang Sule sempat datang di acaranya. Di acara Rumah Mans. Mantan istrinya juga. Anak saya. Natali. Kak Natali. juga salah satu anak saya. Kalau influencer, kalau artis ada Fauzan Nasrul, ada Zaki, Iya. ada Ali, ada banyak lah, ada Banyak, Juta ya? Bahar, ada banyak anak-anak yang artis. Yang influencer ada yang sekarang cukup top di TikTok itu ada Febri yang Iqbal namanya. Oh, Febri Iqbal. Iya, geng Ijlik dari Jawa Timur. Iya. Ada Rian dari Pekanbaru Riau. Banyak sekali. Banyak. Enggak, yang itu siapa? Paris Fernandes. Ini yang Indra Kents ya? Iya. Itu Paris juga tuh ya? Juga anak saya itu. Tinju. Paris Fernandes, ada Opung Medan, ada banyak sekali. Banyak ya? Dan yang saya luar biasa hebat itu sebenarnya dia ini sekali live ya, sekali dia live gitu kayak Febri, Jason, Rian dan beberapa influencer yang lain. Sekali duduk gitu yang nonton bisa puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu. Rian itu sampai mencapai 200.000 satu kali live malam. Sekali duduk dia yang Itu nonton kalau 200.000. nge-give ya. Kalau nge-give kan bisa Iya. dibayar. Ya kalau itu bisa di. Iya. Artinya secara materi udah selesai ya. Secara materi udah selesai. Paling enggak gini. Saya bersyukur bahwa saya memiliki anak-anak yang populer di wilayahnya masing-masing. Ini populer di daerahnya atau populer di satu live streaming.
dia mau jadi bagian dari keluarga ini dan dia berkomitmen mau mendorong anak-anak istimewa saya untuk maju. Oke. Contoh, Iya, iya, iya. Iqbal tadi sempat telepon saya juga. Nah, kamu kalau live di sela-sela live-mu, kamu ajak saudaramu live ya, berdua ya, Oke. sehingga followersnya Sama-sama naik. sama naik. Iya, iya, nggak bisa ngangkat yang lain anak gitu saya ya. istimewa akhirnya naik followersnya. Hal-hal ini yang membuat saya kan nggak mungkin bisa kerja sendiri dengan jumlah yang terus bertambah. Tiap bulan bisa ratusan yang Iya, iya, bertambah. iya, iya. Jadi menurut saya perlu kakak-kakak baru, perlu ayah-ayah baru. Jadi ini saya juga minta Mas Pras Iya, dan iya. Mas Don untuk menjadi ayah-ayah baru. Iya, wah, kakak aja kita. Kakak aja Syaratnya apa ini? Ayah Enggak ada syarat sebenarnya. Iya. Saya kalau ada anak saya yang baru, saya pasti bilang begini, anakku, kalau kamu mau jadi anakku, hanya ada 2 syaratnya. Syarat pertama, kamu mau berbagi kasih sayang dengan saudara-saudaramu yang lain, mau mengasihi saudara-saudaramu yang lain. Yang kedua, mau memaafkan siapapun yang menyakiti hatimu. Karena setiap kali live mereka itu typingan luar biasa banyak. Dengan apa ini? Penonton. Oh iya, maksudnya Jadi orang nonton positif. anak Mereka saya banyak. tidak, justru banyak yang typingan, contoh katakanlah head speech ya. Ya termasuk yang disabilitas, termasuk Iya, yang iya, anak-anak iya. istimewa. Maka kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu harus memaafkan mereka yang tidak tahu kondisimu sehingga kamu lebih nyaman mengeksplor dirimu. Maka 2 syaratnya. Mau berbagi kasih sayang dengan saudaranya yang lain. Yang kedua mau memaafkan siapapun yang menyakiti hatinya. Dan kalau syarat itu terpenuhi, dia sah jadi anakku. Iya, iya. Iya lah. Ayo, yang mau dulu. Yang mau gini. Jadi biasanya kalau Ayah Mansur. ini kalau anak saya di TikTok biasanya begini. Saya nggak meminta Mas Don melakukan itu, tetapi gini, biasanya di TikTok itu kalau dia mengaku menjadi keluarga rumah Mans, itu biasanya di belakang namanya ada Mansnya. Jadi kalau ada Naila Mans. Oh, itu. Niatus Mans. Itu Berarti base, nanti home base. namaku Romance Don. Ya. Oh iya, oke. Bisa. Ini memang pinter ya kalau kita bicara politisi berbeda. Bukan. Sebenarnya kalau nama gitu, Mas Mansuri Mans, gitu. Bukan Romadons. Tapi memang luar biasa ya. Saya merasa bahwa hidup saya berarti dengan keberadaan anak. Iya, pasti, Dan Mas. bertambah terus. Anak-anak itu bertambah terus. Kita aja ngikutin kayak terkadang ya kayak kita berpikir waduh hidupku ini kurang nggak ada manfaatnya gitu. Karena mereka yang semangat kemudian hampir di semua postingannya Mas Mans ini kan harus mengandung bawang ya kan. Nah itu tuh kadang kalau pas sudah sendiri, kalau masih bareng-bareng enak Mas. Iya. Kalau pas lagi sendiri di rumah itu loh, males banget aku nih. Ini ada yang perlu saya sampaikan. Kenapa kok saya selalu bilang bahwa kalau orang luar ya, ayah kenapa ayah baik sekali? Enggak, ini cuma pencitraan aja. Enggak, saya mencoba membatasi begini. Saya mencoba membatasi agar ketersukaan orang terhadap saya itu terbatas juga. Oke. Jangan berlebihan juga. Iya. Saya manusia Bahaya, biasa. iya. Saya suatu saat saya kena gelombang fitnah, kecintaan itu pasti hancur Iya, saat iya, itu iya. juga. Tetapi kalau sewajarnya saja, itu masih bisa manusia biasa. Biasa. Saya manusia biasa. Tidak. Makanya selalu saya bilang bahwa kita ini sebenarnya punya rasa empati yang sebenarnya sama. Tinggal bagaimana kita Iya. mau menggalinya untuk orang-orang yang memang membutuhkannya. Dan saya selalu sampaikan siapapun bisa jadi ayah bagi anak-anak saya disabilitas, anak-anak saya yang istimewa.
Dan uniknya, Mas Pras, Mas Don, anak-anak saya ini nggak banyak yang membutuhkan sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan. Saya merasa bahwa masih banyak yang saya belum bisa lakukan. Jadi kalau orang bilang bahwa saya baik, saya memberikan banyak ke anak-anak, sebenarnya tidak. Sebenarnya masih banyak yang belum bisa saya sentuh mereka. Masih belum bisa saya perhatikan mereka. Masih banyak yang belum bisa saya, kalau dibilang saya memberikan manfaat, saya masih belum bisa lakukan itu. Jadi perjuangan ini masih panjang menurut saya. Masih panjang. Dan saya terberkati karena anak-anak saya ini luar biasa sih. Keteguhannya, keyakinannya, pengorbanannya. Jadi kayak saya sangat bersyukur memiliki mereka. Kalau saya tanya, kamu punya rezeki, kamu mau apa nak? Aku gak mau apa-apa ya, aku mau jadi anakmu aja. Kamu mau motor gak? Kamu kan lagi ulang tahun. Ayah mau jadi ayahku di dunia dan akhirat saja, aku udah bersyukur. Ini hal-hal yang menurut saya Sebegitu cintanya. nggak dimiliki oleh manusia biasa. Nggak dimiliki oleh manusia biasa. Saya kalau cerita anak-anak memang agak nggak bisa memang. Jadi menurut saya kalau mau dilanjut podcastnya jangan cerita cerita yang lain. Iya. Jadi memang saya bersyukur sekali punya anak-anak yang sehebat mereka. Dan kenapa saya mau melakukan ini, karena dengan keteguhannya itu saya punya keyakinan bahwa saya akan didoakan oleh mereka. Dan saya bersyukur dua anak saya yang istimewa akhirnya sudah memiliki lagu sendiri. Oh iya. Siapa itu? Yang pertama namanya Rain dari Surabaya. Rain dari Surabaya, bisa dicek. Nanti bisa dicek Rain Mans Entertainment, itu ada lagunya. Itu ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Yang kedua Resti ini lagunya juga keren. Dia juga sudah rilis single pertamanya. Ayah itu bukan? Bukan ayah. Dia lagu, memang ini baru pertama, lagu pertama, dan dia akan menciptakan lagu di single kedua ini. Dia berjanji akan membuat lagu untuk saya katanya. Semoga. Walaupun memang sebenarnya saya ini nggak kuatan. Iya. Cengeng sebenarnya. Iya kelihatan. Sama kita. Cengeng juga termasuk hitungannya. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak saya yang nyanyi lagu ayah gitu ya, dengan terbata-bata, dengan keterbatasan dia bersuara, terus dia memaksakan nyanyi lagu ayah, itu sudah saya nggak akan kuat tuh. Iya. Dan celakanya anak-anak saya itu berlomba-lomba untuk nyanyikan itu. Ya emang kurang ajar, kadang-kadang ngerjain kadang-kadang. Ya ini keahlian anak-anak buat saya mewah. Ini ayah kan kemana-mana ya kan. Aku lihat tuh berbagai kota. Ini didatengin sama ayah di rumahnya, di panti, di berbagai perkumpulan gitu ya. Karena teman-teman yang tadi ayah bilang kan ada yang di rumah, ada yang memang ditempatkan di satu titik gitu kan. Itu gimana sih ya? Operasional dan sebagainya tuh. Gimana ngomongnya ya? Iya. Atau ada dari langit gitu misalnya. Iya, Allah punya aturan. Saya memang jujur belum pernah sekalipun meminta tolong, meminta bantuan atau mengeluarkan proposal untuk kepentingan anak-anak istimewa. Banyak teman-teman yang mau bantu, tetapi selama saya masih bisa melakukan itu, saya akan lakukan sendiri. Kecuali saya sudah nggak bisa, itu saya akan minta bantu. Jadi ya
begitu Tuhan mengaturnya tuh. Di satu sisi memang disiapkan untuk menghidupi yayasan. Iya. Di satu sisi memang diberikan juga sesuatu yang memang di luar dugaan kita. Iya. Yang sebetulnya dua-duanya punya kesamaan ya, pemberdayaan ya. Tetapi lepas dari itu semua sebenarnya Mas Pras dan Mas Don, siapapun lah yang mau menjadi ayah angkat bagi anak-anak saya, itu saya persilahkan langsung bisa. Contoh di Sumatera Barat, anak saya itu mungkin lebih dari 70 orang Yang di Sumatera di Barat. Sumatera Barat. Mereka sudah punya rumah sendiri, mereka berkumpul di satu rumah man sendiri waktu itu sempat saya resmikan. Dan istri gubernur memberikan menjadi ibu angkat bagi beberapa Masya anak Allah. saya. Gitu. Memang saya menghimbau, Iya. kebetulan pas di sini saya himbau. Semakin banyak semakin bagus ya, Mas. Siapapun bisa menjadi ayah angkat atau ibu angkat atau kakak angkat bagi anak-anak saya, itu semakin baik untuk keyakinan mereka, untuk membantu mereka. Semoga banyak juga rumah-rumah yang lain Amin. yang juga mempunyai visi dan niatan yang sama. Amin. Poinnya adalah Amin. terus menebarkan kasih sayang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Dan untuk yang pengen lebih dekat dengan Ayah Mansur, TikToknya apa akun TikToknya? Bisa di-share. Semua akun saya Mas Mansuri Mans. Jadi semua akunnya sama. Jadi TikTok, Instagram, macam-macam itu semuanya Mas Mansuri Mans, MANS. Oke, terima kasih Mas Mans, Ayah Mas Mans. Teman-teman nanti yang pengen siapa yang diundang di podcast Tengah Kamar bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.